Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Dita Dilham dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum ketiga, yaitu komunikasi serial. Mungkin kita lanjut aja. Apa itu komunikasi serial? Pengertiannya dan konsep besar dalam komunikasi serial adalah sebuah metode pengiriman data bit demi bit secara berurutan melalui satu jalur komunikasi, teman-teman. Nah, berbeda dengan komunikasi paralel lainnya yang mengirim banyak bit sekaligus melalui banyak jalur. Komunikasi serial hanya menggunakan satu jalur data sehingga lebih hemat kabel. Contoh datanya adalah 10110010 yang dikirim satu persatu. Jadi urutan itu 10111010. Berurutan mulai satu saluran per transmisi. Cara kerja komunikasi serial. Cara kerja komunikasi serial itu ada tiga. Yang pertama itu bit per bit, yang kedua ada sinkronisasi, dan yang ketiga itu ada protokol. Data dikirim secara berurutan satu bit pada satu waktu melalui satu jalur komunikasi. Proses ini menggunakan satu atau beberapa kabel. Biasanya nih teman-teman, satu jalur itu ada satu jalur data dan plus groundnya juga. Sinkronisasi data dilakukan dengan cara clock dan dibedakan menjadi dua metode, yaitu sinkronus atau data dikirim sesuai sinyal clock bersamaan, dan asinkronus data dikirim tanpa clock bersama menggunakan bit start dan stop. Nah, contoh protokol komunikasi serial yang umum digunakan yaitu ada UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, dan protokol asinkronus yang banyak digunakan pada mikrokontroller seperti RS-232, standar komunikasi serial untuk menjaga jarak menengah antara perangkat komputer dan peripheral. Yang kedua, protokol ini menjadi dasar banyak sistem komunikasi elektronik pada era modern. Nah, jenis komunikasi serial itu yang pertama itu ada UART yang tadi kita sebutkan, itu seperti asinkronus, tanpa clock, banyak digunakan pada microcontroller. Yang kedua itu ada SPI atau synchronous jalur clock, MOS, MOSI, MISO, dan CS. Dan ada kecepatan tinggi juga. Lalu yang terakhir ada I2C seperti sinkronus dua jalur yaitu SDA dan SCL, lalu mendukung banyak perangkat. Nah, keunggulan dari aplikasi dan komunikasi serial itu antara lain yang pertama nih teman-teman, satu hemat kabel, dua itu sistemnya itu jarak jauh, dan yang ketiga itu mudah diimplementasikan. Nah, bisa kita lihat penjelasan di samping itu, komunikasi serial hanya menggunakan satu jalur data sehingga bisa hemat kabel dan hemat biaya juga. Transmisi data dapat dilakukan pada jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan komunikasi paralel. Lalu nih teman-teman, implementasinya itu mudah dan banyak didukung oleh berbagai perangkat keras maupun lunak. Contohnya seperti sistem aplikasi, di mana komunikasi antar microcontroller dan sensor, lalu transfer data antara perangkat elektronik, modul Bluetooth, sensor suhu, serta komunikasi modem. Nah, serta perangkat IoT modern yang memerlukan koneksi serial yang efisien. Oke, mungkin dari itu saja penjelasan tentang komunikasi serial. Kita akan lanjut ke pembahasan video selanjutnya.
Oke, teman-teman semuanya, mungkin kita akan lanjut membahas tentang program yang ada di praktikum ke-6. Ini aku ngebuka program yang ada di ISP-nya teman-teman. Nah, di sini tuh aku punya program dari praktikum 6, yaitu praktikum 3, sorry, dari praktikum 3 yang serial komunikasi, di mana dari program ini tuh bisa kita jelasin secara menyeluruh lah, secara keseluruhan aja lah. Jadi yang dimana dari program ini tuh secara umum tuh dirancang buat komunikasi dua arah bidireksional antar sebuah microcontroller dengan menggunakan framework Arduino teman-teman. Nah, penjelasannya itu kayak gini nih. Dari program ini tuh ada antarmuka komputer yang berbasis Python, HMI atau Human Machine Interface, melalui sebuah protokol komunikasi serial pada fungsi setup. Nah, ini ada fungsi setupnya ya, teman-teman. Nah, fungsi setup. Lalu pada komunikasi ini juga, komunikasi serial itu di inialisasi lah menggunakan kecepatan tinggi, yaitu antara 1100 enggak 11.5200 Mbps, agar pertukaran datanya itu antara perangkat keras dan perangkat lunak itu berjalan dengan sinkron teman-teman. Nah, di dalam program ini nih tuh teman-teman tuh di dalam program itu loop utamanya itu ada di bagian i-on dan i-off, sekaligus bisa memantau dari program itu, sekaligus bisa memantau apa ya, antara dari dua fisik, dua tombol lah ibaratnya. Misalnya itu ada tombol off dan tombol on. Nah, pada microcontroller ini, ketika kita memasukkan kode program ini akan otomatis mengirimkan secara instan string kode indikator seperti B1P untuk tombol ditekan pada L1 off, dan kira-kira tuh pada ini B status LED jika kalau misalnya tombol yang kita tekan itu mati. Nah, ada juga penggunaan program ini tuh kenapa dipakai di serial komunikasi ya, seperti yang video sebelumnya aku bilang juga, kalau misalnya program ini dipakai itu pasti bisa menyempurnakan kayak representasi sempurna dari program ini tuh, membuat komunikasi yang kita buat itu jadi dua arah. Lalu simulasi dari sistem HMI-nya tuh bisa lebih baik dan bisa memberikan pembelajaran data serial, apalagi feedback loop-nya itu bisa terus-menerus. Mungkin dari aku gitu aja untuk penjelasan program. Selanjutnya kita lanjut untuk pembahasan pada